Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Ramadhani dengan NIM 233656201020. Saya dari program studi sistem komputer. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar sistem terdistribusi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Pada video ini saya akan membahas pengertian sistem terdistribusi, karakteristik, tujuan, arsitektur, cara kerja, komponen, kelebihan dan kekurangan, serta contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memproses, menyimpan, dan mengakses informasi. Saat ini, teknologi seperti Google, media sosial, layanan streaming, dan perbankan digital menggunakan konsep sistem terdistribusi. Nah, apa sih itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan komputasi tertentu. Walaupun komponennya tersebar di berbagai lokasi, bagi pengguna akhir, sistem ini terlihat seperti satu sistem tunggal yang utuh. Menurut Tannenbaum dan Feinstein, sistem terdistribusi merupakan kumpulan elemen komputasi otonom yang tampak sebagai satu sistem yang koheren bagi pengguna. Dengan adanya sistem terdistribusi ini, pekerjaan dapat dibagi ke beberapa komputer sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi ini memiliki beberapa karakteristik utama. Karakteristik yang pertama adalah resource sharing atau berbagi sumber daya. Sistem memungkinkan perangkat keras, perangkat lunak, dan data digunakan bersama oleh banyak pengguna sehingga lebih efisien. Nah, selanjutnya yang kedua adalah konkurensi, yaitu kemampuan menjalankan beberapa proses secara paralel pada node yang berbeda. Karakteristik ketiga itu ada scalability atau skalabilitas. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan node baru tanpa mengurangi performa sistem. Nah, yang terakhir itu ada fault tolerance atau toleransi kesalahan, yaitu kemampuan sistem untuk tetap berjalan meskipun salah satu node mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya ada tujuan sistem terdistribusi. Terdapat beberapa tujuan utama yang dikembangkan sistem terdistribusi. Nah, tujuan yang pertama itu meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya dengan berbagi beban kerja ke beberapa node. Nah, tujuan yang kedua itu ada meningkatkan kecepatan proses komputasi melalui pemrosesan paralel sehingga waktu respon menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya ada tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan keandalan layanan. Dengan adanya replikasi data dan failover, sistem tetap dapat berjalan walaupun terjadi gangguan pada salah satu node. Nah, selanjutnya ada arsitektur sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi itu memiliki beberapa jenis arsitektur. Yang pertama itu arsitektur client server. Pada node ini, server itu berfungsi sebagai penyedia layanan. Nah, sedangkan klien itu bertugas meminta layanan kepada server. Contoh penerapannya itu dapat ditemukan pada aplikasi web, layanan email, dan aplikasi database. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada peer-to-peer. Pada model ini, setiap node memiliki kemampuan yang sama dan dapat berfungsi sebagai klien maupun server secara bersamaan. Nah, contohnya itu ada BitTorrent dan teknologi blockchain. Selanjutnya, cara kerja sistem terdistribusi. Nah, cara kerja sistem terdistribusi ini dimulai ketika pengguna mengirim permintaan atau request ke sistem. Nah, permintaan tersebut diterima oleh load
balancer dan didistribusikan ke salah satu node pemrosesan. Nah, selanjutnya node akan memproses tugas dan mengambil data dari penyimpanan terdistribusi. Jika tugas terlalu besar, tugas akan dibagi menjadi beberapa bagian dan diproses secara paralel oleh beberapa node. Nah, setelah proses selesai, hasil pemrosesan dikumpulkan kembali dan dikirim ke pengguna. Nah, sistem juga terus memantau kondisi node. Jika ada node yang gagal, sistem secara otomatis akan mengalihkan tugas ke node lain agar layanan tetap berjalan. Nah, selanjutnya ada komponen sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah node atau komputer. Node itu merupakan unit komputasi dasar yang berupa server fisik, virtual machine maupun kontainer seperti Docker. Nah, komponen yang kedua itu ada network atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan seluruh node agar dapat saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu middleware, yaitu perangkat lunak yang menjadi penghubung antara jaringan sehingga komunikasi antar sistem menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya ada kelebihan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu kinerja yang tinggi karena proses komputasi dilakukan secara paralel oleh banyak node. Kelebihan yang kedua itu ada fleksibilitas karena sistem dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti big data, cloud computing, dan layanan digital lainnya. Kelebihan yang ketiga itu ada mudah dikembangkan. Kapasitas sistem dapat ditingkatkan hanya dengan menambahkan node baru tanpa harus mengganti keseluruhan sistem. Nah, selanjutnya ada kekurangan sistem. Selain memiliki kelebihan, sistem terdistribusi juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya itu kompleksitas sistem yang lebih tinggi karena melibatkan banyak komponen yang saling terhubung. Selain itu, komunikasi melalui jaringan membuat sistem lebih rentan terhadap ancaman keamanan seperti serangan cyber dan pencurian data. Sistem terdistribusi juga sangat bergantung pada jaringan. Jika terjadi gangguan jaringan, performa sistem dapat menurun, bahkan menyebabkan layanan terganggu. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi. Contoh implementasi sistem terdistribusi dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti internet itu merupakan sistem terdistribusi terbesar yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Selain itu, sistem perbankan modern juga menggunakan sistem terdistribusi untuk memproses jutaan transaksi secara cepat dan aman. Nah, cloud computing seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure juga dibangun menggunakan ribuan server yang tersebar di berbagai lokasi. Di Indonesia, perusahaan seperti Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak juga memanfaatkan sistem terdistribusi untuk mendukung layanan digital mereka. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer yang saling terhubung dan bekerja sama melalui jaringan untuk menyelesaikan suatu tugas. Karakteristik utamanya itu yaitu resource sharing, konkurensi, scalability, dan fault tolerance. Nah, sistem ini memiliki banyak kelebihan seperti meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keandalan layanan. Karena itu, sistem terdistribusi banyak diterapkan pada internet, cloud computing, dan sistem perbankan modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar sistem terdistribusi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya sistem terdistribusi dalam perkembangan teknologi informasi saat ini.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.